Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi nih di sesi bedah materi kita. Gini, hari ini saya mau ngajak kalian, anggap aja kayak ngobrol santai sama abang sendiri, buat ngulik satu misteri sejarah yang seru banget, khususnya soal sejarah Islam dan perjalanannya di Nusantara. Pernah kepikiran gak sih, gimana sebenarnya sejarah itu disaring sampai nyampe ke kita sekarang? Nah, mending kalian siapin fokus deh, soalnya yang bakal kita bahas ini lumayan mind-blowing dan bisa ngubah cara pandang kalian soal masa lalu, hari ini, dan masa depan kita semua. Coba deh kalian pikir-pikir sebentar, kemana perginya para raja super kaya zaman purba atau penguasa absolut Nusantara yang dulu ditakuti dan dipuja-puja? Pernah nyadar nggak kalau mereka tuh kayak hilang di telan bumi, lenyap gitu aja dari ingatan kolektif kita? Tapi, di sisi lain, nama para nabi, rasul, sampai para pendakwa yang ikhlas di masa lalu malah terus disebut dan relevan banget sampai detik ini. Kok bisa beda banget gitu nasibnya? Jawabannya ada di poin krusial ini. Sejarah itu ternyata bukan cuma garis waktu acak yang jalan gitu aja. Sama sekali nggak. Sejarah itu punya built-in filter, semacam sistem penyaring otomatis yang luar biasa canggih. Nah, di sesi kali ini kita bakal ngebedah gimana Al-Quran itu sebenarnya bertindak sebagai fact-checker alias pemeriksa fakta paling akurat terhadap sejarah umat manusia. Masuk ke bagian pertama tentang Al-Quran sebagai pemeriksa fakta utama. Kalian tahu nggak, salah satu alasan Al-Quran diturunkan itu justru buat ngebongkar hoaks atau berita palsu dari masa lalu. Serius, Al-Quran itu memurnikan lagi narasi sejarah para nabi yang udah terlanjur distorsi atau dimanipulasi. Yuk, kita cek buktinya satu-satu. Kita mulai dari Nabi Nuh dulu ya. Ini menarik banget, lihat gimana Al-Quran langsung ngoreksi narasi kuno. Di beberapa teks non-Islami masa lampau, ada loh mitos yang nyebutin kalau beliau itu sosok yang dikutuk. Wah parah kan? Tapi Al-Quran langsung ngebantah keras hal itu di surah Hud ayat 48. Di situ ditegasin kalau Nabi Nuh adalah hamba yang turun dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari Allah. Fakta sejarahnya langsung diluruskan, clear banget. Terus kita beralih ke Nabi Ibrahim. Dulu sempat beredar cerita-cerita keliru di luar Islam yang ngeklaim kalau beliau itu, bayangin, sempat jadi penyembah berhala. Tapi coba dengerin bantahannya di surah Al-Baqarah ayat 130. Al-Quran mati-matian ngebela kemurnian akidah beliau. Di situ disebutin tegas kalau Ibrahim adalah sosok pilihan di dunia dan pasti masuk golongan orang-orang soleh di akhirat. Akidahnya murni 100%, nggak ada kompromi sama kesyirikan. Nah, hal yang sama juga kejadian di kisah Nabi Musa. Al-Quran bersihin nama beliau dari tuduhan keji yang bilang kalau Musa itu pembunuh berdarah dingin. Lewat surat Al-Qasyas ayat 14, Al-Quran ngebongkar dan ngebingkai ulang kejadian itu. Musa justru dijelaskan sebagai hamba pilihan. Ketika beliau cukup umur dan akalnya sempurna, Allah kasih beliau hikmah, ilmu, dan tentunya ampunan. Beda jauh banget kan sama mitos gelap yang sempat beredar? Oh, ada lagi nih, Nabi Daud. Teks-teks Yahudi kuno itu pernah memuat mitos yang nuduh beliau selingkuh sama istri prajuritnya. Itu jelas hoaks besar kalau kita pakai filter sejarah Islam. Di surat Syad ayat 25, Allah langsung meluruskan dengan ngasih tahu kalau dia udah mengampuni kesalahan Daud. Bahkan, ditegasin juga kalau Nabi Daud itu punya kedudukan yang super dekat dan terhormat di sisi Allah. Sejarahnya langsung dikembaliin ke tempat yang sangat mulia. Dan buat nutup sesi fact-check cepat kita, mari kita lihat Nabi Isa. Ini koreksi langsung yang sangat krusial terhadap teologi Kristen yang menyimpang kala itu. Di surah An-Nisa ayat 157 dan 158, Al-Quran dengan sangat tajam dan akurat menyatakan kalau Nabi Isa itu nggak dibunuh dan nggak juga disalib. Faktanya, Allah udah mengangkat Isa kepadanya. Sejarah yang tadinya belok, dibalikin lagi ke rel yang benar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 2 tentang algoritma sejarah. Dari contoh-contoh fact-checking tadi, kita harus mulai sadar nih kalau sejarah itu punya hukum alamnya sendiri. Banyak kan orang zaman sekarang yang nyoba memanipulasi sejarah pakai tipu daya cuma demi popularitas semata? Tapi percuma, karena sejarah itu beroperasi pakai algoritma ilahiyah. Sebuah sistem cerdas yang nentuin mana narasi yang pantas disimpan dan mana yang bakal otomatis kena delete. Coba deh resapi perumpamaan super keren dari surah Ar-Ra'd ayat 17 ini. Allah bikin analogi pakai air hujan dan proses peleburan logam. Bakal ada buih yang mengapung ke atas kan? Nah, buih itu bakal hilang gitu aja karena memang gak ada gunanya. Tapi, sesuatu yang ngasih manfaat sejati buat manusia, nah itu yang bakal tetap tinggal di bumi. Ini metafora yang deep banget soal gimana sejarah itu menyeleksi dirinya sendiri secara alami. Kalau kita bedah, analogi tadi tuh ngebikin garis pembatas yang absolut banget. Di satu sisi ada buih. Kalau di zaman now, buih ini tuh ibarat tren viral yang cuma numpang lewat, kesombongan, atau konten pamer yang kosong melompong. Itu semua cuma kebatilan yang cepat atau lambat bakal lenyap dari catatan waktu.
Tapi di sisi lain kita punya air dan logam. Ini mewakili kebenaran, karya nyata, dan hal-hal yang ngasih value ke kemanusiaan. Cuma ini yang bakal abadi. Intinya sejarah bakal nyapu bersih si buih dan terus ngejaga yang ngasih manfaat. Jadi kalau mau disederhanain, hukum keabadian sejarah itu cuma satu. Sejarah adalah milik ketaatan. Allah itu nutupin aib hambanya dan ngubur rapat-rapat keburukan mereka yang udah wafat. Sejarah cuma bakal nahan jejak mereka yang hidupnya dipakai buat taat. Makanya kita masih terus ngomongin para pahlawan dan pendakwah hebat kayak Wali Songo di Nusantara yang ikhlas berjuang. Sementara nama para penjajah yang tiran itu pelan-pelan pudar ketiup angin. Semesta cuma mau nyimpen mereka yang bawa manfaat sejati. Lanjut ke bagian 3. Kita sebut aja ini hack atau jalan pintas manusia langit. Kalian mungkin mikir, gimana sih sebenarnya mekanisme spiritual di balik lestarinya sejarah dakwah ini? Rahasianya tuh bikin merinding teman-teman. Warisan abadi yang kita lihat di bumi ini, ternyata palu ketoknya itu disahkan dulu dari atas langit. Dengerin baik-baik kutipan hadis qudsi yang pernah disebutin sama Imam Al-Ghazali nih. Allah berfirman intinya gini, kalau kita taat, ngelakuin perintahnya, dan ngejauhin larangannya, Allah sendiri yang bakal turun tangan ngejadiin jejak hidup kita abadi. Logis kan? Karena cuma Allah, zat yang maha hidup, yang bisa ngasih garansi keabadian buat legasi atau warisan perjuangan kita di dunia. Nah, ini dia algoritma langit yang saya maksud. Mekanismenya tuh mirip reaksi berantai, viral tapi versi spiritual. Tahap pertama, Allah mencintai seorang hamba yang ikhlas. Tahap kedua, Allah nyuruh malaikat Jibril buat ikutan cinta. Ketiga, Jibril langsung ngumumin ke seluruh penduduk langit supaya mereka semua juga ikutan mencintai hamba itu. Pas sudah viral di langit, barulah di tahap akhir orang ini diterima dan dicintai sama penduduk di bumi. Sejarahnya awet karena malaikat sendiri yang ngebisikin kebaikannya ngelewatin batas-batas zaman. Keren banget kan? Masuk ke bagian 4, sejarah sebagai energi kebangkitan. Pertanyaannya sekarang, terus apa ngaruhnya algoritma sejarah ini buat generasi muda kayak kita sekarang? Kenapa kita harus peduli banget sama sejarah Islam, terutama jejak dakwah di Nusantara ini? Supaya makin paham, mari kita pinjam kacamata dari 3 ulama besar tentang gimana seharusnya kita ngeposisiin masa lalu. Pendapat pertama dari Sayyid Qutb. Beliau ngingetin kita keras-keras nih, kalau sejarah dalam Al-Quran itu bukan cuma buat ajang nostalgia atau dongeng pengantar tidur. Nggak gitu konsepnya. Sejarah itu cermin moral. Itu adalah sistem pendidikan rohani dan ideologis, biar kita-kita ini nggak kejeblos ke lubang kesalahan yang sama dan bisa tetap lurus di jalur tauhid. Bisa dibilang, sejarah itu alat navigasi utama kita buat jalan ke depan. Terus, ada Hasan al-Banna dengan pandangannya yang super menggugah. Beliau bilang menjaga sejarah itu sama aja kayak ngebangunin umat yang lagi tidur pulas. Menurutnya, sejarah itu sumber energi peradaban yang paling mutlak. Dengan kita ngingat-ingat lagi izah atau kehormatan masa lalu, serta pencapaian hebat para pendahulu kita tuh kayak lagi ngisi full tangki bensin kita buat bangkit dan survive ngehadapi tantangan zaman sekarang. Terakhir, ini semacam peringatan tajam dari Abu Hasan Ali An-Natwi. Beliau ngasih perumpamaan kalau sejarah Islam itu adalah percikan cahaya Allah di muka bumi. Bahaya banget kalau kita sampai buta sama sejarah kita sendiri. Kenapa? Karena kita bakal kehilangan identitas asli kita yang ujung-ujungnya bikin kita gampang banget disetir sama budaya asing. Sejarah itu sengaja dijaga sama Allah supaya generasi kita nggak tenggelam dalam kegelapan modernitas yang sering bikin bingung ini. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, tujuan utama belajar sejarah itu ada 3. 1, sebagai cermin moral buat introspeksi diri. 2, sebagai energi peradaban yang ngedorong kita buat terus maju. Dan 3, sebagai cahaya identitas sejati biar kita nggak gampang kebawa arus tren masa kini yang kadang nggak jelas arahnya. Intinya, sejarah itu bukan sekedar tumpukan barang antik di museum teman-teman. Sejarah adalah fondasi paling dasar dari misi hidup kita hari ini. Nah, sebelum sesi bedah materi ini kita tutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Legacy, atau warisan seperti apa sih yang lagi kalian bangun sekarang ini? Apakah hidup kalian cuma bakal jadi buih materialisme yang sempat viral sebentar, terus hilang tanpa bekas? Ataukah kalian mau jadi air ketaatan yang abadi, yang ngasih manfaat nyata, dan nerusin estafet dakwah di bumi Nusantara ini? Semua pilihan itu ada di tangan kalian sendiri. Oke deh, makasih banyak udah nongkrong dan nyimak obrolan kita kali ini. Teruslah belajar dan pastikan jejak langkah kalian ninggalin manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.